Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan lanjutin seri daftar saham yang akan bagi dividen di bulan April guys ya. Tapi sebelum itu gua refresh ulang ya buat kalian yang mungkin pertama kali mampir ke channel gua ini ya guys ya. Gua itu adalah seorang investor yang menjalankan beberapa strategi ya, dimana strategi terbesar gua itu rata-rata adalah di swing trade seperti ini ya guys ya. Gua beli saham-saham menjelang pembagian dividen, nanti maksimal cum date itu gua jual ketika sentimen pembagian dividen itu menyebabkan harga melambung tinggi gitu guys ya. Yang kedua, gua juga menjalankan dividen reinvest ini untuk jangka panjang ya, untuk kebebasan finansial nanti ya. Gua belum bebas finansial, gua sedang berjuang juga menuju bebas finansial ya guys ya. Dari saham itu gua menjalankan dividen reinvest ya, dividen kita investasikan ulang ya guys ya. Yang ketiga, gue itu juga menjalankan value investing ya guys ya. Value investing ini kita pegang saham-saham yang punya pertumbuhan laba yang konsisten guys ya. Naik terus, kita pegang dalam jangka yang sangat panjang gitu loh guys ya. Nah mungkin ada satu lagi juga strategi gue itu sekarang ini IPO di saham-saham yang potensial untuk beggar gitu loh guys ya. Nah di video kali ini kita akan bahas tentang, tentu saja adalah tentang swing trade ya guys ya. Nah saham-saham yang bagi dividen di bulan April kemarin kita sudah bahas itu di sektor finance ya guys ya. Finance itu kita kemarin pilih ya guys ya, itu di ADMF ya, karena ADMF ini yang potensi gede ya guys ya, potensi yield gede dan potensi kenaikan gainnya juga gede ya guys ya. Yang lainnya ini skip semua ya guys ya, ini kurang. Ada satu yang bagi dividen gede yaitu BJBR, tapi ini saham siput ya guys ya. Kemarin kita udah analisa ya bahwa dia ini harganya nggak bergerak signifikan. Oke, selanjutnya kita kemarin bahas di sektor energi guys ya. Itu kemarin kita itu pilih ITMG ya guys ya. Bukan rekomendasi tapi kita untuk informasi ya. Itu yang paling menarik itu ITMG gitu loh guys ya. Itu potensi yieldnya itu di 6% ya, per tahun tuh 10% karena dia itu final di April, interim itu di sekitar November, Oktober ya guys ya. Nah guys, hari ini kita akan bahas sektor ini guys ya, energi guys ya. Bukan. Sektor transportasi guys, transport ya. Ini ada BSML ya, Bintang Samudra Marine, Temas sama Hasnur guys ya. Tapi kita focusing hari ini itu di Hasnur guys, alias HAIS. Karena apa? Karena untuk BSML ini selain dividennya sangat kecil sekali ya, mungil, margin of safety-nya juga nggak aman banget guys, alias ini super kemahalan ya. Ini nggak tahu ini kalau mereka yang beli di 142 ini tentunya tidak aman gitu loh guys ya, rawan guys, rawan. Temas juga ini harganya kemahalan ya guys ya, kemahalan. Potensi dividennya agak menarik sih guys ya, sedikit menarik ya, lebih menarik dibandingkan dengan BSML, tetapi ini juga menurut gua secara margin of safety-nya ini terlalu tidak aman gitu loh guys ya, ini terlalu tinggi. Nah guys, Temas ini guys memang pernah mengalami kenaikan harga yang luar biasa waktu itu di 2022 ya. Waktu itu dia itu bagiin dividen bertubi-tubi ya guys ya, bertubi-tubi sampai dia itu harganya melambung tinggi ya. Tapi di akhir-akhir ini guys, di 2 tahun terakhir ini 2023-2024 ini sudah semakin loyo ya guys ya, dividennya ini sudah tidak oke lagi si Temas ini. Jadi hanya temporer gitu guys ya si Temas ini. Oke, kita focusing ke Hasnur nih guys ya. Hasnur ini harga wajarnya itu masih di 540 ya. Harga sekarang 200, itu dia itu safety-nya cukup tebel ya guys, di 60% ya. Ini cukup menarik guys ya. Nah kita coba lihat guys prediksi dividen untuk Hasnur. Nah ini guys ya, HAIS ini guys itu ada sedikit hal menarik guys ya. Yaitu dividennya ini dari tahun ke tahun naik terus gitu loh guys ya. Dari sebelumnya 3,99 ya, lalu 2022 itu naik ke 13, 2023 yang dibayarin 2024 itu naik 19,98 ya. Ini konsisten naik ya. 2020 memang belum ada karena dia baru muncul di bursa itu di 2021 memang guys ya.
Nah ini guys, EPS-nya itu juga bertumbuh terus nih guys ya. 2022 ya, ketika booming batu bara ini ikut kena ikut kecipratan gitu loh guys ya, kecipratan berkah dia karena banyak pengiriman batu bara mungkin ya. Jadi 2023 juga masih naik. Nah, 2024 ini sedikit lesu guys ya, agak turun tapi masih lebih baik daripada 2022 ya guys ya, kayak gitu. Nah, dengan rata-rata average dividen payout ratio-nya itu 30%-an ya, 31%, itu kemungkinan dividennya di 15 ya guys ya. Dengan harga sekarang itu yield-nya 7,11% ya guys ya. Sebenarnya ini lumayan guys ya, secara potensi dividennya itu. Ini kalau pakai 31% ya, kalau dia bagiin sama aja dengan tahun lalu 33% ya tentunya akan lebih besar lagi gitu guys ya. Ini yield dividennya. Nah sekarang kita coba lihat guys ya, si Hasnur ini statistik kuncinya gimana guys ya. Ini ya secara profit ya, secara laba ini Q1, Q2, Q3 ini. Q1 kalah dengan tahun lalu ya, Q2 kalah, tapi Q3-nya ini sudah mulai menang guys ya, dibandingkan tahun 2023. Jadi ini PS-nya juga lebih baik ya daripada 2023 nih guys ya. Oke, ini perusahaan sih kita coba lihat chartnya guys, apakah sekarang ini posisi kemahalan atau tidak ya guys ya. Ini pernah naik tinggi ini guys ya. Oke, secara PE guys, ini itu kita cek 1 tahun terakhir aja. Secara PE ini memang posisinya agak mahal ya guys ya, secara PE, karena labanya turun tadi versus tahun lalu ya. Tapi secara PBV kita juga coba lihat, secara PBV ini sih sudah cukup murah ya guys ya, 0,8 ini ya. Dia itu sedikit di atas garis hijau ini PBV band ini guys ya, -1 ya guys ya, -1. Artinya kalau grafik PBV-nya menembus garis standard deviation -1 ini artinya itu sudah murah ya guys ya. Kalau di menyentuh garis merah itu sangat murah. Nah ini gue terangin ulang ya guys ya, gue jelasin ulang. Kalau yang grafik standard deviation ini itu murah melihat dari tren PBV dan tren PE-nya gitu loh guys ya. Tapi kalau dari ini tadi ya, harga wajar ini sebenarnya juga sudah cukup murah ya guys ya, secara harga wajar gitu loh ya. Oke, kita coba lihat teknikalnya guys ya. Teknikalnya, teknikalnya ini sebenarnya ini bolanya masih sideways ya guys ya. Kita secara MACD juga belum ada sinyal gitu loh guys ya. Belum ada sinyal seperti ini gitu loh guys ya. Kalau ini kan sudah garis MACD udah menembus garis sinyal, ini berarti kan tanda-tandanya udah mau naik gitu loh guys ya. Ini masih akan sideways ini guys ya. Ini masih potensi sideways. Nah, sekarang kita coba lihat ini guys ya, historis. Nah guys, kita sekarang coba lihat historis ya guys ya, historis tahun kemarin, tahun 2024 kemarin gitu loh guys ya. Kita coba lihat bagaimana progresnya. Nah guys, waktu itu terendahnya di 216 ya guys ya, di Februari ya guys ya. Kita coba lihat potensi keuntungan yang bisa kita peroleh dari si Hasnur ini gitu loh guys ya. Waktu itu harga Januari 216 ya guys ya. 216 itu terendahnya ya. 216 lalu beranjak naik tinggi guys ya. Cum date-nya waktu itu di tanggal 17 ya. Cum date-nya itu 17 April. Sebelum 17 ini itu pernah menyentuh 268 ya guys ya. 268 karena orang euforia FOMO ya, panik pada beli ya, karena bagi dividen cukup besar. Akhirnya di harga 268 ini orang-orang mulai ini gitu guys ya, mulai
take profit. Akhirnya turun, longsor, lalu balik lagi di Jumdet itu 264 ya. Nah, kita asumsikan ya Januari ini ya, tahun lalu itu Januari tahun 2024 itu Januarinya di 216, Jumdetnya di 264 ya. Ada pertumbuhan harga itu di 48 ya guys ya, 48. Nah, kalau misalnya dengan pertumbuhan yang sama ya, Januari ini di 214, kemungkinan ya 2025 nanti Jumdetnya menjelang Jumdet ataupun Jumdet itu di 262 ya guys ya. Gross profitnya berarti 48, net profitnya 47 ya, potensi profitnya 21% ya. Ini lumayan nih guys ya. Lumayan sekali ya guys ya, 21% dalam waktu Februari, Maret, April ya. Kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan nggak nyampe ya, 2,5 bulan sudah dapat 21%. Ini ya lumayan sekali ya guys ya. Tetapi ya tetap disclaimer on ya, tidak ada yang menjamin bahwa ini akan membagikan dividen dan harga akan naik seperti tahun lalu gitu guys ya. Kita hanya belajar dari data masa lalu historis ya. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan tuh akan sama gitu guys ya. Tapi kita coba cek dulu corporate action tahun lalu guys ya. Kita coba cek corporate action-nya. Apakah dia ini konsisten bagi dividen? Nah, ini memang benar sejak IPO memang konsisten bagi dividen ya guys ya. Setiap Juni, Mei, April ya guys ya. Kalau nggak April itu biasanya dia Mei atau paling telatnya Juni ya guys ya. Tapi di 3 tahun terakhir ini selalu memang agak beda-beda ya tanggal Jumdetnya. Intinya di pertengahan tahun Hasnur ini akan membagikan dividen ya biasanya guys ya. Secara 3 tahun terakhir berturut-turut itu tidak pernah absen gitu loh guys ya. Perusahaan pelayaran Hasnur ini. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya, omongan kali ini untuk sektor transportasi yang cukup menarik adalah PT Hasnur International Shipping ya guys ya. Tetapi ya tentu saja disclaimer ya, tidak ada yang menjamin ya guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys, omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.